Heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing.
tempat ini untuk merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mau bersuka cita, mau memuji Tuhan, mau bersorak-sorai. Mari kita bersuka cita. Mari bertepuk tangan. Sekaranglah waktu pemulihan, mujizat besar terus dinyatakan. Kuasa yang dahsyat telah dicurahkan, seperti
The grace of God, the Word of God. Jesus got the righteousness revealed. Jesus got righteousness revealed. The Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Jesus, redemption sacrifice.
Kaulah Mesias Bapa. Hiduplah jadi manusia. Kaulah bukti terbesar kasih. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias, bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Sekali lagi kita akan puji di Kaulah Mesias. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias, firman yang hiduplah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias, Kaulah
Mari katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah, katakan selalu. Engkau Yesus. Engkau Yesus. Sembah dan puji. Sang Raja. Katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Ada sukacita saudara. Amin. Baik, kini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kita minta kesediaan kepada Ibu PDP Sang Ayu Putu Himawati untuk membawa kita dalam doa persembahan. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan memberi malam hari ini bukan karena kita ingin diberkati, tapi karena kita sudah diberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita memberi. Bapa, mengucap syukur untuk saat ini, kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk memberi kepadamu Tuhan dari berkat yang Engkau telah berikan kepada kami terlebih dahulu. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan, kami sungguh-sungguh memberikannya dengan penuh sukacita dan kerelaan hati. Dan kami percaya Engkau yang memberkati apa yang sudah kami tabur malam hari ini. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat menabur. We were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt.
Para jemaat diharap bangkit berdiri kembali karena kita akan memuliakan Tuhan lebih lagi. Karena Yesus Sang Surya kebenaran telah lahir, Dia akan menjemput kita semua sebagai Raja. Amin.
bagi nama Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Ini hidup kami Bapa. Biar hidup kami ini menjadi persembahan yang manis bagimu, yang harum bagimu Bapa. Yes Lord, thank you Jesus. Berjalan dalam terang-Mu Tuhan, Kau tunjukkan kuasa kasih-Mu di dalam hidupku. Ku persembahkan hidup ini di dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalamku. Ini hidupku biar menjadi persembahan bagi-Mu, lebih dari emas, lebih dari permata. Ku taruh hidupku di mezbah-Mu Tuhan, jadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Oh Yesus, Kau ajarku berjalan dalam terang-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kuasa kasih-Mu di dalam hidupku. Ku percayakan hidup ini di dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalamku.
serahkan. Oh Yesus, oh Yesus, oh God, ini hidupku biar menjadi persembahan bagimu, lebih dari emas, lebih dari permata. Ku taruh hidupku di mezbamu Tuhan, jadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Ini hidupku biar menjadi persembahan bagimu, lebih dari emas, lebih dari permata. Ku taruh hidupku di mezbamu Tuhan, jadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Jadi persembahan yang hidup Bapa di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, Jesus. Oh God, terima kasih yang hidup kami jadi persembahan yang kami sembah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Persembahan hidup kami sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Haleluya, oh Yesus. Kiara lama 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 sanda, kiran lumayan lumayan. We worship You, we worship You, my Lord. Give You all, Jesus, Jesus. Biarkan hidup kami
menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Dan itulah ibadah sejati kami di hadapan-Mu, melebihi daripada emas dan permata. Sebab Engkau menghendaki hidup kami, Bapa. Sehingga terang-Mu itu dinyatakan melalui setiap kehidupan kami. Orang-orang boleh mengenal Kristus itu nyata-nyata hidup, Bapa. Terima kasih, Bapa. Berfirmanlah, nyatakan kehendak-Mu. Hamba terbatas, tapi roh-Mu tidak terbatas. Nyatakan semuanya. Biarkan Kau berbicara atas umat-Mu tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Wow, luar biasa kemuliaannya. Saudara, saya mengenalkan diri dulu. Saya Handoko, dulu pernah ke tempat ini. Saya Bapak Rohani daripada Sam dan Moren. Enggak gampang, saudara. Sam berangkat ke tempat ini. Sam mau Moren untuk berangkat tempat ini enggak gampang. Karena bertahun-tahun kami minta dia untuk kembali ke Sampit, tapi enggak mau. Sekali, dua kali sama Om Chandra dia datang tidur di rumah, sama ibu juga, ibu gembala tinggal di rumah, juga bicara yang sama untuk minta Sam pindah ke Sampit. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, detik-detik terakhir waktu almarhum tidak ada, sekitar jam 3:30 sore. Setelah itu malamnya saya telepon Moren. Tuhan berbicara buat Moren dan Sam sendiri. Ini Sam sama Moren enggak mau, pertama ke Bali enggak mau. Ke Sampit enggak mau. Hatinya masih keras enggak mau. Tapi singkat cerita, malam itu saya telepon Moren dan paginya saya telepon juga Sam. Karena saya bilang kepada Samuel sama Moren, panggilan kalian bukanlah gembala. Panggilan kalian bukanlah pemusik. Panggilan kalian bukan diutus ke Sampit juga. Panggilanmu adalah seorang putra. Kristus adalah putra. Dia menyelesaikan tugas daripada Bapaknya. Bahkan dia mati untuk Bapaknya. Yesus mati bukan buat kita, saudara. Yesus mati untuk menyelesaikan kehendak Bapaknya. Firman-Nya mengatakan, oleh karena kasih karunia Bapa akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya apa? Yesus mati buat kehendak Bapaknya, untuk menyelesaikan tugas kehendak Bapaknya. Saya bilang sama Sam, ini adalah panggilanmu sebagai seorang putra. Sebagai seorang putra anak Allah menyelesaikan pekerjaan daripada Bapa. Papa Chandra ada di Sampit sudah selesai dan kamu saatnya terima warisan ini. Waktu dia dengar seperti itu, dia damai sejahtera. Mereka berkeputusan untuk berangkat. Buat kami sulit, saudara, melepaskan. Karena apa? Tim musik, tim pengembalaan sudah banyak Sam sama Moren pegang. Tapi singkat cerita mereka berangkat ke tempat ini. Karena apa? Bukan karena pelayanan. Bukan karena mau sebuah kenyamanan, bukan. Tapi untuk menyelesaikan tugas sebagai seorang putra yang menerima warisan daripada bapaknya. Warisan apa? Warisan kekal. Yaitu nilai-nilai daripada Kristus itu hidup melalui kehidupan dia. Di Maliaki 4 ayat 2 katakan seperti ini tema kita di Natal ini. Di hari Natal ini katakan seperti ini. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak
seperti anak lembu lepas kandang. Kalau lihat ayat 1, di ayat 1 bicara mengenai orang fasik. Sebuah kegelapan yang paling gelap. Di mana ada kebinasaan demi kebinasaan, ada kegelapan. Di kegelapan kita tidak bisa melihat sinar, kita tidak bisa melihat arah. Dan kalau itu pun ada jurang, kita pasti masuk jurang. Karena apa? Gak ada sinar sama sekali. Tapi di sini katakan, tetapi bagi kamu yang takut akan Allah, bagimu akan terbit surya kebenaran. Siapa surya kebenaran? Kristus. Di Ibrani 3 katakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Gambar wujud Allah. Kristus adalah sinar kemuliaan Allah. Sinar surya kebenaran. Nah, waktu kita memiliki sinar kebenaran, surya kebenaran, Kristus sebagai batu penjuru hidup kita, kita tidak akan pernah tersesat, saudara. Dosa itu bicara kita meleset. Meleset dari apa? Next PowerPoint-nya. Tujuannya sinar kemuliaan, nah ini. Kita tidak bisa meleset, hamartia. Waktu kita punya batu penjuru itu batu sudut, saudara. Kalau bangunan ini ada batu sudut, itu batu sudut, sana batu sudut, 4 sisi ini batu sudut. Bangunan ini akan mengikuti, semua bangunan ini akan mengikuti sudut itu. Batu sudut, batu penjuru. Bagaimanapun bentuk gedung ini harus mengikuti batu penjuru itu. Nah, waktu saudara membangun sesuatu di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam apapun, tanpa punya batu penjuru, maka bangunan itu akan sembarangan. Tapi kalau saudara punya batu penjuru, batu arah, tujuan, saudara nggak akan sembarangan membangun hidupmu. Karena apa? Engkau mengarahkan dirimu pada batu penjuru itu. Sehingga bangunan ini berdiri sesuai dengan arah daripada batu penjuru itu. Nah, waktu surya kebenaran, waktu Kristus itu ada dalam diri kita, itu bicara mengenai apa? Hidup kita yang makin hari makin serupa Dia. Next. Ayatnya. Oh enggak, setelah ini. Next. Di Kejadian. Oke. Maka di Kejadian ini tujuan Allah menciptakan kita dari semula, saudara. Firmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, di atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Next. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Next. Dan ia memberkati, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu, bertambah banyak. Artinya gini, Allah menciptakan, andaikan gini, Allah menciptakan pohon mangga. Terus saya bilang, beranak cucu lah, berlipat kali gandakan. Apanya yang diperlipat kali gandakan? Pohonnya kan? Setuju? Nah, kalau Allah ciptakan kita serupa dan segambar Allah, dan Allah perintahkan beranak cuculah, maksudnya apa? Maksudnya gambar Allah ini loh, dilipat kali gandakan dalam diri kita. Gambar wujud Allah itu adalah Kristus. Di sini sudah diajar benar-benar bagaimana gambar wujud Allah itu adalah Kristus. Bedakan antara kasih, Allah itu kasih, dan perbuatan baik, bedakan. Perbuatan baik itu, saudara bisa lakukan perbuatan baik tanpa kerendahan hati, bisa. Saudara bisa lakukan perbuatan baik dengan kesombongan, bisa. Saudara berlakukan perbuatan baik untuk kepentingan kita, itu bisa. Saya bisa ngasih perpuluhan untuk saya diberkati, untuk ego saya bisa. Saya bisa memberi persembahan tanpa kelembutan, tanpa kerendahan hati, saya bisa. Tapi ditempeleng pipi kanan, kasih pipi kiri, tanpa kelembutan, tanpa kerendahan hati, tanpa kesabaran, tanpa pengendalian diri, tanpa kemurahan, nggak mungkin.
Ditempeleng pipi kanan, kasihin pipi kiri, itulah kasih. 1 buah, 9 rasa, itu Kristus saudara. Jadi jangan samakan antara perbuatan baik dan kasih. Itu sejauh langit dan bumi. Kalau perbuatan baik itu saya bisa lakukan perpuluhan tanpa kerendahan hati, saya bisa. Saya bisa lakukan khotbah tanpa Kristus, saya bisa. Tapi kasih beda saudara. Di dalam kasih itu selalu ada kelembutan. Contoh, saudara ditempeleng pipi kanan, kasih pipi kiri. Ada kelembutan enggak? Pasti ada. Ada pengendalian diri ada enggak? Pasti ada. Ada kesabaran, kemurahan, kerendahan hati pasti ada. Itulah Kristus. Nah, gambar wujud Allah, kita itu diciptakan serupa dan segambar Allah. Artinya apa? Kristus adalah batu penjuru kita. Kita mau bangun apapun dalam hidup kita, kita tahu batu penjurunya adalah kelembutan, kerendahan hati, kesabaran. Itu goalnya. Saudara bisa membangun pelayanan dengan ego, bisa. Saudara bisa membangun gereja dengan egomu, kau bisa. Tapi semua yang kau lakukan tanpa kasih, tanpa Kristus itu ada di dalam dirimu, sia-sia. 1 Korintus 13 ayat 1 katakan seperti ini. Biarpun kita membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuh kita dibakar. Artinya apa? Biarpun kau taat kepada semua firman itu, tapi tanpa kau lakukan dengan gambar wujud Allah, yaitu Kristus yang wujudnya kasih itu, sia-sia. Nah, Kristus inilah cahaya kemuliaan Allah dalam diri kita. Kristus inilah yang Tuhan karuniakan di saat ini, yang Tuhan berikan pada kita ini, inilah yang harus lahir dalam diri kita. Jadi bukan dia Kristusnya kecil zaman dulu, bukan. Tapi Kristus di dalam diri kita itu harus lahir. Bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu bicara mengenai apa? Kristus itu dinyatakan dalam diri kita. Itu yang harus terjadi dalam diri kita. Saudara, Yesus ngomong, akulah jalan. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah kehidupan. Jalan Yesus itu waktu ditampar pipi kanan, kasihin pipi kiri. Waktu engkau dihina, engkau tetap mengasihi, itu jalan Yesus. Yesus ngomong, aku ini jalan. Artinya apa? Waktu engkau nolak jalan dia, engkau sedang nolak Yesus. Saya ulang. Bicara mengenai percaya Yesus bukan mulut saudara. Oh aku percaya Yesus Tuhan, dibaptis. Bukan itu. Esensi daripada percaya Yesus, lihat identitas Yesus. Yesus adalah jalan. Waktu kita menolak jalan Yesus, kita sedang menolak pribadi Kristus itu. Karena Kristus adalah pribadi jalan itu sendiri. Jalan Yesus selalu bertentangan sama kehendak daging kita. Ego kita. Ego kita maunya membalas seorang. Ego kita mau menyalahkan orang. Ego kita maunya benar sendiri. Tapi jalan Yesus selalu merendahkan dirinya. Oke, kamu gimana Bapak? Dia selalu di bawah. Barang siapa mau yang terbesar, dia menjadi yang terkecil. Dia selalu di bawah. Itu adalah jalan daripada Kristus. Yesus adalah terang. Waktu kita gak mau hidup di dalam terang dia, kita masih membohongin dia orang, kita masih menipu orang, kita masih menyalahkan orang, kita masih merasa mau benar sendiri. Kita sedang ada di dalam gelap saudara. Di dalam terang tidak ada dusta, tidak ada kegelapan. Jadi kalau kita masih dusta dikit-dikit, main dosa dikit-dikit, ya kita masih ada di kegelapan. Jangan pikir kita ini, oh aku sudah diterang karena aku sudah dibaptis. Aku sudah diterang karena aku sudah ke gereja. Aku sudah terang karena aku sudah perpuluhan. Jangan, itu bukan bicara mengenai itu. Engkau bicara mengenai terang, bicara mengenai Kristus itu dinyatakan melalui diri kita. Kita ini bait Allah. Kita ini bukan pelayan bait Allah, tapi kita ini bait Allah. Kalau pelayan bait Allah, kita ini jadi hamba hukum. Tapi waktu kita menjadi bait Allah, kita menjadi pelayan daripada roh pribadinya dia, kasih.
kelembutan, kerendahan hati, kesabaran. Kita melayani pribadi Kristus. Jadi waktu kita jadi aser, kita jadi pemain musik, kita khotbah, kita mengasih persembahan, kita tidak melayani hukumnya, tapi kita melayani pribadinya dia. Kelembutan, kerendahan hati, kesabaran. Kita melayani pribadi dia. Karena apa? Kita ini bait dia. Bedakan antara engkau sebagai pelayan, sebagai melayani bait Allah, perjanjian lama, dan bedakan sebagai pelayan jadi bait Allah, perjanjian baru. Karena kalau di dalam perjanjian lama, kita sedang melayani bait Allah. Melayani bait Allah bicara melayani hukum. Tapi kalau kita di dalam perjanjian baru, kita sedang melayani pribadinya Kristus. Kita sedang melayani roh. Kalau bicara mengenai roh, kita bicara mengenai melayani pribadinya. Kenapa Pak bicara seperti itu? Ya jelas. Kalau roh monyet masuk ke dalam tubuh manusia, yang termanifestasi karakternya siapa? Pribadinya siapa? Monyet. Kalau roh harimau masuk ke dalam tubuh manusia, yang termanifestasi pribadinya siapa? Harimau. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, yang termanifestasi pribadinya apa? Kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Itulah pribadinya Kristus. Makanya Yesus lihat, bicara berkata, di akhir zaman ini banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, Yesus, Yesus. Aku lakukan mujizat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku bernubuat demi namamu. Tapi Bapak bilang apa? Enyah engkau membuat kejahatan. Karena apa? Bagi Bapak, Bapak mau melihat Kristus dalam dirimu. Bukan lihat lainnya. Karena Kristus itu lahir melalui diri kita masing-masing. Nah, orang yang ada di dalam Kristus, orang yang punya batu penjuru saudara, dia tidak bisa berbuat dosa. Saya minta Suci maju ke depan situ Suci. Nah, berdiri di terang itu aja. Coba tunjukin yang mercusuar tadi. Saudara, orang yang ada di dalam Kristus, dia tidak bisa berbuat dosa. Karena batu penjurunya adalah Kristus. Batu penjurunya, kalau gini, itu batu penjuru, itu sinar. Di situ ada sinar. Di situ ada sinar mercusuar, ada di tempat itu. Seandainya istri saya itu mercusuar deh. Ini tempat yang gelap sekali, di tengah laut. Kalau saya lihat ada mercusuar, saya bisa nyasar nggak? Bisa nyasar nggak? Enggak bisa. Tapi bisa nggak saya belok karena ombak besar? Bisa nggak? Bisa, saya belok gini. Kadang-kadang saya ngikutin ego saya gagal, saya marah sama orang, saya belok. Tapi lihat batu itu saya balik lagi. Terus kadang-kadang ada gunung besar, aduh saya nggak bisa daki, saya belok ke sini. Ego saya jatuh, tapi lihat batu itu saya mengarah lagi. Terus hari demi hari, tahun demi tahun, saya lewat ada batu, kadang-kadang ada masalah, membuat saya tarik ke masalah, meleset lagi, tapi saya balik lagi. Orang yang ada di dalam Kristus, ayatnya ada kan saudara, yang tolong. Orang yang ada di dalam Kristus tidak bisa berbuat dosa, dosa bicara meleset. Artinya apa saudara? Setiap hari, waktu engkau lihat Kristus, kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, tiap hari engkau mengarahkan diri pada Kristus. Waktu engkau egomu mau marah pada suamimu, mau mengarah pada istrimu, mau marah pada orang yang bawa uangmu, mau bawa orang yang menipu kamu. Kau marah, habis marah, lihat batu itu. Tobat aku. Lagi, ada masalah lagi, jatuh lagi, bangun lagi, mengarah kepada dia. Slide nomor 2, saya minta slide nomor 2. Nomor 3 coba. 4, satunya lagi. Satu lagi. Nah, setiap orang yang lahir dari Allah, dia tidak bisa berbuat dosa. Karena apa? Karena ada batu penjuru saudara. Dia nggak mungkin bisa meleset. Bayangin saudara, kalau istri saya itu nggak ada, minggir. Ya, gitu. Sorry. Bayangin, kalau nggak ada sinar sama sekali, nggak ada batu penjuru sama sekali, saudara marah, saudara ngikutin, wah apa lu, kurang ajar lu, apa kok egomu kok turutin, kok nggak pernah lihat itu. Kapan kau sampai pada Kristus? Nggak mungkin.
Tapi waktu engkau lihat sinar itu, kelembutan, kerendahan hati, oh aku ini salah, yes aku minta maaf deh. Oh aku datang dah minta maaf. Terus tiap tahun, tiap hari, itu menjadi penyembahanmu. Penyembahan bukan soal lagu, penyembahan bukan soal musik, penyembahan bukan soal persembahan. Penyembahan bicara perubahan hidupmu yang melihat batu penjuru itu. Makin hari engkau makin serupa dia. Makin hari engkau makin serupa dia. Hari lepas hari sepanjang hidupmu. Makin hari orang melihat, ih aku lihat Kristus dalam kamu. Kamu ini sudah dihina tapi kamu masih bisa mengasihi aku. Kamu ini sudah marah tapi datang minta maaf. Orang melihat Kristus melalui dirimu. Itulah sebuah penyembahan dalam roh dan kebenaran yang tidak lagi dapat dibatasi oleh gunung, tempat, dan tidak dibatasi oleh Yerusalem, aturan. Karena apa? Kasih sebagai batu penjuru hidupnya. Kasih menggenapi semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Banyak orang saudara, banyak orang fokus penyembahannya adalah hukum. Saya dipanggil bukan menjadi hamba. Hamba cuma mendapat upah. Saya dipanggil sebagai putra. Putra memanifestasikan wajah Bapa. Hamba tidak memanifestasikan wajah Bapa. Dia cuma melakukan pekerjaan Bapa. Tapi seorang putra menyatakan wajah bapaknya. Dia bukan mendapat upah, tapi dia mendapat warisan. Amin. Inilah yang saudara harus kejar dalam hidup itu. Kristus lahir di dunia ini untuk memberi contoh teladan bagaimana hidup sebagai seorang putra. Next, powerpoint-nya. Next. Lagi. Lagi. Ya, satu lagi tolong. Oke. Banyak orang mengetahui bahwa Tuhan adalah Bapa, menyebut Tuhan sebagai Bapa, tapi tidak bertumbuh dalam pengenalan dan pengalaman sebagai Tuhan sebagai Bapa. Banyak orang tahu Yesus itu sebagai Bapa, tapi nggak belajar menjadi putra. Bagaimana engkau bisa mengenal Yesus yang seorang Yesus itu adalah seorang putra yang melakukan kehendak Bapanya. Tapi bagaimana engkau bisa mengenal Kristus tanpa engkau belajar menjadi seorang putra? Mau nih karepe dhewe tok, ndak mau dibapai. Opo aku iso dhewe kok. Oh, aku ndak usah digembalakno iso kok. Oh, aku ndak perlu gembalaan isa. Kau nggak mungkin bisa mengenal Kristus tanpa engkau mau belajar jadi putra. Enggak mungkin. Engkau bisa belajar, gini, banyak orang tahu Pak Jokowi. Banyak orang bisa tahu Pak Jokowi dari sosial media. Banyak orang tahu Pak Jokowi dari majalah, koran, dari TV, orang banyak. Tapi untuk kenal dia beda saudara. Kenal dia itu tidur, makan, berjalan sama dia. Bahkan untuk kenal lebih dalam ya istrinya, dia ada di dalam bagian daripada hidupnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya apa? Kita menyatu dalam hidup Yesus. Pikiran Yesus waktu dia dihina, dia tetap mengasihi. Oh gini ya rasanya itu ya. Waktu dia direndahkan, dia tetap memberkati. Oh gini ya rasanya itu. Itu baru bisa kenal. Oh ini toh yang dimaksud kenal itu. Jangan puas dengan kau tahu Yesus Tuhan. Karena itu gak menyelamatkan kamu. Yang menyelamatkan kamu adalah bagaimana kau mengenal dia. Sehingga waktu Yesus itu termanifestasi dalam dirimu. Orang melihat, ih aku lihat Kristus dalam dirimu. Orang yang tak mengenal Samuel Chandra. Orang yang paling kenal itu adalah orang tuanya yang pertama. Kedua, yang paling kenal lagi siapa? Istrinya. Karena apa? Istrinya ini tidur, makan,
masalah apapun udah sama dia, bersatu. Dia bagian hidupnya. Dia istrinya bukan cuma tahu suaminya, bukan, tapi dia kenal. Itulah mengenal Yesus. Dia tinggal di dalam aku di dalam kamu. Itu bicara mengenai apa? Kita manunggal, kita menjadi satu di dalam Dia. Jadi kalau saudara cuma ada masalah doa nyanyi-nyanyi, doa ada masalah doa ini, tanpa kau bisa waktu ada masalah orang menghina engkau tetap berdiri dengan kasih, engkau nggak mungkin bisa menerima jawaban. Kristus itu adalah jawaban. Waktu engkau dihina, engkau tetap mengasihi. Nah itu loh jawaban. Waktu engkau uangmu dibawa kabur, engkau tetap memberkati. Itulah jawaban. Nanti Tuhan akan datangkan berkat yang lebih besar. Bagi dunia, Kristus adalah kebodohan. Bagi dunia, Kristus itu kebodohan. Karena apa? Dihina tetap mengasihi, disalahkan tetap memberkati. Pokoknya bagi orang dunia bodoh banget. Harusnya dia ke pengadilan. Tapi kau tahu nggak? Kristus bagi orang yang percaya itulah hikmat dan kekuatan Allah. Jadi jangan pisahkan antara Kristus dengan hidupmu. Kita dipanggil ini bukan sebagai penikmat cahaya, bukan. Kita di dalam Dia, kitalah terang itu. Kita di dalam Dia, kitalah garam itu. Sehingga orang bisa merasakan terang itu melalui diri kita. Jangan ngaku-ngaku Yesus Tuhan, tapi tiap hari istri kita, suami kita, anak kita, tetangga kita nggak pernah lihat Kristus melalui diri kita. Keselamatan bukan pada ritual kita. Keselamatan ada pada Kristus yang ada dalam kita. Amin. Next. Banyak orang menyukai keintiman, tapi menolak mengandung, beranak. Banyak orang suka intim. Nikmati berkat Tuhan, yes. Doa-doa, yes dapat berkat Tuhan. Tapi dia tidak mau mengandung. Tidak mau melahirkan gambar wujud Allah dalam dirinya. Karena apa? Untuk melahirkan gambar wujud Allah, itu harus menyangkal diri dan memikul salib. Hingga Kristus itu lahir melalui diri kita. Banyak orang suka intim, tapi nggak mau mengandung. Banyak orang suka hubungan seks, tapi nggak mau melahirkan. Karena apa saudara? Tujuan Tuhan menciptakan kita ini adalah untuk beranak cucu, berlipat kali ganda. Melipat kali gandakan apa? Gambar Allah melalui diri kita. Sehingga kerajaan Allah, pemerintahan roh atau Kristus itu dinyatakan melalui diri kita ini loh. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Next. Saudara lihat ketaatan Kristus sebagai seorang putra. Next. Maka ia maju lalu sujud berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Next. Sampai kedua kali dia ngomong, dia sampai gini, Bapa, biarkan cawan ini lalu daripadaku. Karena Yesus gini, aduh kok tega banget sih. Aku kok katanya disalibin. Kalau kita dagingnya kita sekarang itu, kalau saya memposisikan posisi Yesus waktu itu, dia lihat, aduh kok salib semua itu. Aduh kok tega sih Bapak nyalipin aku. Bapak kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Udah ngomong gitu, pergi, lihat murid-muridnya tidur, bangunin muridnya, bangun lagi. Terus udah itu dia ngomong lagi, Bapak jangan, sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Sampai 2 kali dia ngomong. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Saudara tahu, Yesus adalah seorang putra yang menaklukkan dirinya pada kehendak Bapaknya. Saya adalah anak rohani Pak Arifin. Kalau saya saudara, saya itu suka nulis. Saya sudah punya 6 buku. Tapi 4 tahun yang lalu papa saya sudah nulis buku lagi. Kalau papa saya bilang seperti ini,
Han, berhenti dulu nulis buku. Sampai kapan, Pak? Nanti aku kasih tahu. Itu nggak nyaman, saudara. Iki duit-duitku kok, iki kemauanku kok, saya bisa ngomong macem-macem. Tapi saya cuma, Tuhan, ini kan untuk memberkati orang, ini kan macem-macem. Tapi saya cuma gini, bukan masalah bukunya yang penting, bukan masalah tulisannya yang penting. Aku mau melihat sikap Kristus dalam hidupmu, nak. Saya cuma gini, siapa? Saya tidak nulis, tidak bikin buku 4 tahun, saudara. Kalau saya 4 tahun ini bikin buku, saya bisa luncurin 5-6 buku lagi. Tapi saya taat, saya nggak lakukan nulis buku. Sampai bulan November, bulan 10 Oktober itu Pak Arifin bilang, Han, ini saatnya kamu nulis buku. Wow, semangat saudara, saya nulis mulai buku lagi. Tapi saudara tahu, kenapa dihentikan 4 tahun? Saya jadi tahu, waktu saya taat, saya cuma di bulan-bulan ini saya lihat, andai kata Tuhan, saya nulis buku itu 4 tahun yang lalu. Itu tidak sematang sekarang, Tuhan. Terima kasih. Pengertiannya sematang sekarang, Tuhan. Jadi kelihatannya kehendak Bapa itu berlawanan sama kehendak daging. Tapi bagaimana saya bisa menyembah Dia kalau saya ngikutin daging saya toh? Enggak maunya aku. Saya melakukan perpuluhan, saya melakukan persembahan, tapi dalam hidup saya cuma melakukan kehendak saya toh. Nih, kapan saya bisa mengenal Kristus melalui diri saya? Enggak mungkin. Saya bisa mengenal Kristus, saya belajar dibapai oleh Pak Arifin. Bagi saya bukan masalah benar salahnya Pak Arifin, bukan masalah kudus, najis, haram, sunat, tak bersunat, makanan, minuman, bukan masalah itu mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara mengenai apa? Bicara mengenai Kristus yang hidup dalam dirimu. Nah itu yang saya kejar, saudara. Waktu saya belajar itu, wow, semua berkat Tuhan, seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Kristus. Artinya apa? Seluruh penyediaan Allah itu ada di dalam Kristus. Saudara, saya punya beberapa bisnis yang Tuhan percayakan. Saya punya pengembalaan yang Tuhan percayakan. Saudara tahu, waktu saya bisnis nih, ini waktu bisnis kira-kira kejadian ini November kemarin. November kemarin saya setelah COVID, tidak ada order. Di Bali kan pariwisata, ngandalin bule datang. Tapi waktu COVID tidak ada, tahu-tahu November itu saya mulai ada order. Ada order besar masuk. Buat saya, wah order nih baru nih. Saya mulai kerjain, saya atur. Sebegitu rupa ternyata ada satu bahan yang nggak ada. Singkat cerita saya nelpon buyer saya, Pak saya nggak sanggup mengerjakan. Waduh nggak bisa Pak Handoko, harus kerjakan. Pak saya bahannya nggak punya, gini. Oh gitu ya Pak Han. Oke dah Pak Han, kok enggak apa-apa. Tapi saya enggak punya supplier Pak Han. Pak Han bisa bantu enggak? Oh bisa Pak. Kenapa? Saya ada supplier di Bali, harganya lebih mahal Pak. 2 kali lipat daripada harganya Pak Handoko. Tapi saya enggak bisa percaya dia. Bisa enggak Pak Handoko atur supaya uang saya masukin ke rekeningnya Pak Handoko yang bayar saya sana. Oh siap Pak. Hati saya cuma gini, aduh Tuhan, order ini kan harusnya saya, kok orang itu jatuh. Saya nggak punya perasaan itu. Saya cuma gini, yes Tuhan. Saya taklukkan diri pada pribadi Kristus, lemah lembut, rendah hati. Yes, saya datengin pabriknya. Singkat cerita sampai pabriknya saudara. Saudara tahu, di pabriknya itu orangnya nggak punya modal untuk jalankan pabriknya. Mau terima order besar. Terus dia, pemilik pabriknya itu ngomong, Pak Han, oh itu kan bayarnya itu cuma percaya sama Pak Han. Gini aja deh Pak Han, saya yang ngerjain, untungnya bagi 2 Pak Han. Oh kok bisa? Ya gitu aja, saya yang ngerjain, Pak Han modalin, nanti untungnya bagi 2. Oh gitu, iya mau. Singkat cerita saudara, kalau saya kerjakan sendiri, paling untungnya cuma 10-20%. Tapi waktu dikerjakan orang ini, untung saya itu 50%. Nah itu loh, kita kejar siapa? Kejar Kristusnya, bukan kejar gol berkatnya. Jadi itu yang dimaksud kau untuk mengejar Kristusnya. Jadi bukan mengejar ego, enggak mau ini, bukan. Kejarlah pribadinya dia dalam hidupmu. Kristus itu harus lahir melalui diri kita masing-masing.
Jadi jangan berkata kita ini anak Allah, tapi kita sendiri tidak menyatakan gambar wujud Allah. Kalau saudara lihat Pak Samuel Chandra, saudara lihat bapaknya jelas. Bahkan bapaknya mencerminkan apa yang sudah Pak Chandra kembangkan, atur bagaimana, ya saudara akan lihat. Enggak jauh. Pastikan diri kita mencerminkan wajah, gambar, wujud Allah. Gambar itu bicara mengenai karakter. Karakter Allah itu bicara mengenai buah roh. Buah roh itu 1 buah 9 rasa. Itulah kasih. Makanya Allah disebut Allah adalah kasih. Next. Siapa yang bisa masuk ke langit baru dan bumi baru dan Yerusalem baru? Siapa yang boleh masuk sana? Apakah orang Kristen? Apakah orang yang sudah nyanyi-nyanyi, bikin mujizat, pelayanan, apakah seperti itu? Mari kita lihat. Next. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis. Orang yang melakukan kekejian dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Saudara tahu? Hanya orang yang tercatat namanya dalam kitab kehidupan anak domba. Kalau saudara tidak punya kehidupan anak domba, kalau saudara tidak punya kehidupan Kristus yang takluk pada pribadi kasih, yang menyatakan gambar wujud Allah, namamu tercatat tidak? Tidak mungkin tercatat. Hanya orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Kitab kehidupan anak domba pasti nyatat nama-nama orang yang punya kehidupan anak domba. Betul? Bukan orang Kristen. Tapi hidup yang menyatakan Kristus, hidupnya menyatakan anak domba, itulah orang-orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, hari baru, hari Sabat, bulan baru, bukan. Kerajaan Allah berbicara mengenai pemerintahan roh Allah, pemerintahan pribadi Kristus yang hidup dalam dirimu. Di mana hidupmu bukan kau lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Lupa nyalain mikrofonnya saudara. Berapa banyak saudara diberkati oleh pesan Natal dari Pak Handoko? Amin. Terang itu bukan bicara cuma sesuatu yang cuma kita lihat saudara, enggak. Tetapi berbicara tentang terang Kristus adalah berbicara tentang sesuatu yang kita bisa lihat dan kita bisa rasakan dalam hidup kita. Amin. Holy night, the stars so brightly shining. It is the night over the Savior's birth. Lonely the world is in an error pining till he appeared at a soul that is won. A thrill of
rejoices, for young the praise, and you and glorious morn, fall your knees. Oh, hear the angel voices on night divine, on night when Christ was born. All night Mari bangkit berdiri saudara. Saudara angkat terangmu itu. Saudara angkat tinggi terang itu. Kalau selama ini saudara mencari-cari daripada kunci kerajaan Allah. Kalau selama ini saudara mencari-cari terang itu. Tapi ketahuilah, terang itu sudah tidak usah dicari lagi. Tapi terang itu harus dinyatakan melalui hidupmu. Terang itu bukan dicari lagi. Tapi terang itu sudah ada di dalam kau dan harus dinyatakan melalui dirimu. Waktu engkau angkat tinggi terang ini, engkau sedang mendeklarkan, Bapa, aku di dalam kau adalah terang itu. Istriku, suamiku, anakku, saudaraku, temanku, tetanggaku, mereka harus melihat terang itu. Mereka harus melalui Kristus, melalui diriku sebagai baitmu. Angkat tinggi, Bapa, kami mengucap syukur. Sebab terang itu tidak jauh. Kerajaan Allah is at hand. Ada di dalam genggaman tangan kami. Kerajaan Allah ada di dalam hidup kami. Kami angkat tinggi terang ini. Kami di dalam kau adalah terang itu. Taruh di dadamu. Inilah terang daripada Kristus yang hidup di dalam kami. Kami mengucap syukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak hidup lagi di dalam kegelapan. Tapi kami adalah terang itu. Kami tidak mencari terang itu. Tapi kami adalah terang itu. Kami di dalam Kristus adalah cahaya kemuliaan daripada Allah itu. Sehingga setiap orang boleh melihat dan mengenal Kristus yang hidup melalui kami, Bapa. Terima kasih untuk terang-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Kita tutup ibadah ini. Terima kasih untuk terang yang kau nyatakan atas kami. Kristus adalah identitas kami. Terang adalah identitas kami. Garam adalah identitas kami. Garam ditaruh di tempat yang paling tawar pun, dia tetap garam. Terang ditaruh di tempat paling gelap pun, dia tetap terang. Terang tidak dipengaruhi oleh keadaannya bagaimana, situasinya bagaimana. Seberapa gelap tempat itu, terang tidak dipengaruhi oleh apapun. Dimanapun kau tetapkan kami, dimanapun kau taruh kami adalah terang itu Bapa. Terima kasih kami ucap syukur. Terimalah segala berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Terimalah Kristus itu sebagai Raja dalam hidupmu. Yang memerintah engkau mulai saat ini sampai selamanya. Terima segala berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terimalah itu. Diberkatilah lumbungmu.
diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah segala sesuatu yang kau kerjakan, sehingga segala sesuatu yang kau kerjakan menjadi kesaksian-kesaksian Allah yang membangkitkan setiap orang untuk mengenal bahwa Allah terlalu ajaib dalam seluruh hidupmu. Terima itu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Untuk seluruh para pemimpin dan saudara warga negara kerajaan Allah dalam Rock Ministry secara khususnya, kami berdua mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru 2022. Kiranya the year of multiplied grace terjadi dalam hidup kalian. Penuh dengan kasih karunia, penuh dengan favor, penuh dengan sukacita, dan karunia-karunia roh bekerja luar biasa. God bless you. Amen.